Halo semua, kembali lagi dengan saya Davina Alsabila dengan NIM 02. Di sini saya akan mengerjakan beberapa tabel dengan rumus Excel. Dan di sini sudah ada beberapa tabel, ada jabatan, tahun kelahiran, status kepegawaian, gaji pokok, jumlah anak, tunjangan anak, dan lain-lain. Dan juga ada beberapa instruksi soal juga. Untuk instruksi soal yang pertama, yaitu diketahui dua huruf awal pada kode karyawan, yaitu DI adalah direktur, MA adalah manajer, dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa soal perintah lainnya. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu memasukkan kode jabatan dengan rumus Excel if dan left. If di sini menggunakan rumus if bertingkat karena ada 5 pernyataan. Sedangkan rumus left yaitu artinya kita mengambil dua huruf awal left yang artinya itu dari kiri. Cara menggunakan rumus left ini, pilih sel yang akan dimasukkan yaitu kode karyawan dan jumlah huruf yang akan diambil. Setelah itu masukkan kode karyawan yang akan dipilih. Yang pertama ada D yang artinya untuk direktur pada value if true, dan sisanya bisa diulang lagi dengan rumus yang ada seperti sebelumnya. Dan untuk kata yang terakhir yaitu staff, kita tidak perlu menggunakan ST atau staff karena untuk penutupnya. Nah, setelah itu kita tekan enter dan akan muncul, dan langsung saja kita drop down agar lebih cepat. Semuanya sudah muncul sesuai kode yang ada pada perintah tadi. Dan sekarang kita lanjut pada soal perintah yang kedua, yaitu tahun kelahiran. Pada tahun kelahiran ini kita menggunakan rumus mid yang artinya tengah. Kenapa tengah? Karena pada kode karyawan di situ tahun kelahiran ada di tengah-tengah. Dan kenapa 4? Karena nomor 1 itu urutan huruf keempat. Setelah memilih sel, lanjut memilih urutan huruf tadi. Setelah itu masukkan juga beberapa jumlah huruf yang akan dimasukkan. Nah, di sini ada 4 huruf. Ya, kita juga masukkan 4 huruf. Setelah itu tekan enter dan akan muncul tahun kelahiran yang akan diambil. Setelah itu kita tinggal drop down saja. Nah, sudah muncul semua. Sudah benar juga. Selanjutnya kita lanjut pada tabel status kepegawaian. Untuk soal perintahnya di nomor 3 ini, status kepegawaian didapatkan dari dua karakter terakhir, yang artinya TT untuk tetap dan KT untuk kontrak. Status kepegawaian ini bisa dilihat pada kode karyawan yang tadi. Di situ sudah tertera apa saja, dan di sini kita menggunakan rumus gabungan lagi yaitu if dan right. If di sini juga menggunakan if bertingkat sama seperti pada awal saat kita menulis jabatan tadi. Dan kenapa menggunakan rumus right yang artinya kanan? Karena kode karyawan ada di sebelah kanan. Dan masukkan 2 huruf karena kode karyawan hanya ada 2 huruf. Setelah itu bersama dengan dan tanda petik yang artinya TT adalah tetap dan KT adalah kontrak tetap. Setelah itu tinggal kita tutup kurung saja dan enter. Setelah itu tinggal kita drop down lagi agar mempersingkat waktu. Selanjutnya kita menuliskan gaji pokok setiap karyawan. Di sini sudah ada soal perintahnya gaji pokok setiap karyawan. Yang pertama, direktur mendapatkan 7.500.000 dan manajer mendapatkan 6 juta, HRD, supervisor, staff
mendapatkan gaji sekian. Di sini kita menggunakan rumus if bertingkat lagi. Di sini ada 5 perintah karena ada 5 jenis karyawan juga. Yang pertama kita masukkan direktur. Saya salah ketik. Di sini direktur diberi tanda petik dan yaitu setelah itu tanda koma. Setelah itu masukkan gaji yang sudah tertera yaitu 7.500.000 dan beri tanda petik 2 lagi. Setelah itu beri tanda koma lagi setelah tanda petik dan masukkan rumus if lagi. Setelah itu pilih sel jabatan lagi seperti awal. Setelah itu masukkan manajer, dan manajer mendapatkan gaji 6 juta. Setelah itu beri tanda koma lagi dan beri rumus if lagi untuk karyawan selanjutnya yaitu HRD. Rumus ini akan diulang sebanyak 5 kali sampai staff. Jadi rumusnya tetap sama. Mungkin saya akan mempersingkat dengan mempercepat sedikit video yang saya buat. Nah, sudah di akhir rumus. Setelah itu tinggal kita tekan enter saja sampai pada tutup kurung terakhir. Setelah itu kita cek apakah ada kesalahan atau tidak. Jika tidak, langsung saja enter lagi dan tekan drop down. Dan untuk perintah selanjutnya atau soal kelima, ada tunjangan per anak adalah 2.500.000. Di sini kita menggunakan rumus perkalian jumlah anak dikalikan dengan tunjangan yang didapatkan yaitu 2.500.000. Perkalian ini menggunakan tanda bintang. Setelah ditulis, kemudian kita tekan enter. Setelah itu drop down lagi. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung pajak setiap karyawan. Pada soal perintah, pajak sebanyak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan anak. Di sini kita menggunakan rumus tambah dan kali, yaitu gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan dan dikalikan dengan pajak sebanyak 5%. Setelah kita enter, kita drop down lagi agar mempersingkat waktu. Setelah itu ada jumlah gaji setiap karyawan atau gaji bersih. Pada soal perintah, jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi pajak sebanyak 5%. Pada kali ini kita menggunakan rumus tambah dan pengurangan, yaitu rumus yang pertama, gaji pokok ditambah tunjangan anak, setelah itu dikurangi dengan pajak yang dikenakan pada setiap karyawan. Setelah kita enter, kita langsung saja drop down seperti biasanya. Selanjutnya ada total jumlah gaji karyawan. Di sini kita menggunakan rumus sum, yaitu untuk menjumlahkan beberapa angka pada satu sel.
Setelah itu tekan saja enter dan akan keluar hasilnya. Setelah itu di sini ada rata-rata gaji karyawan. Pada perintah ini kita menggunakan rumus average atau rata-rata. Untuk mencari rata-rata ini kita juga tinggal memilih beberapa angka pada satu sel. Setelah itu akan keluar hasilnya. Selanjutnya ada gaji tertinggi karyawan. Di sini kita menggunakan rumus max yang artinya tinggi atau tertinggi itu tadi. Setelah itu kita tinggal pilih saja beberapa angka yang ada pada satu sel jumlah gaji itu tadi dan kita enter. Setelah itu akan keluar hasilnya. Selanjutnya ada gaji terendah karyawan. Di sini kita menggunakan min yang artinya minus yaitu terkecil. Dan rumusnya tetap sama seperti yang tadi. Pilih beberapa angka pada satu sel itu tadi. Setelah dipilih, kita langsung saja enter. Nah, untuk selanjutnya ada total jumlah karyawan kelahiran tahun 1996. Di sini kita menggunakan rumus sum if. Menggunakan rumus ini karena di sini ada kata kelahiran tahun 1996 yang artinya penjumlahan gaji karyawan pada kelahiran tahun 1996 tadi. Di sini untuk range-nya saya menggunakan sel tahun kelahiran. Dan untuk kriterianya, saya akan menggunakan 1996 sebagai perintah yang diinginkan. Setelah itu, sum range-nya saya memasukkan sel jumlah gaji. Setelah dimasukkan semua, kita langsung saja tekan enter dan akan keluar hasilnya. Setelah itu, untuk yang terakhir ada total jumlah karyawan dengan kontrak berjabatan supervisor. Di sini kita akan menggunakan rumus sum if dikarenakan ada dua syarat yaitu kontrak dan supervisor. Untuk isi sum range yang pertama, saya memilih sel gaji karyawan. Setelah itu untuk kriteria range saya memilih status kepegawaian. Setelah itu kita masukkan kriteria yang pertama yaitu kontrak. Selanjutnya kita pilih kriteria range lagi yaitu jabatan. Dan kriteria yang dipilih adalah supervisor. Tinggal kita tekan enter dan akan keluar hasilnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan jika ada kurang lebih dan ada kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih.